making disciples, transforming lives. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu menginginkan kita berbuah banyak? Siapa yang percaya? Bahkan dalam kitab Kejadian, salah satu perintah Tuhan kepada manusia ketika Tuhan itu memberkati manusia adalah beranak cuculah. Pergilah beranak cuculah. Berbuahlah banyak dan berlipat gandalah. Dengan kata lain dalam bahasa Inggris dikatakan be fruitful and multiply. Penuhilah bumi, beranak cuculah. Berbuahlah dan berlipat gandalah. Katakan berbuah dan berlipat ganda. Memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia, diterjemahkan kata multiply itu diterjemahkan dengan kata beranak cucu. Tapi saya percaya bukan hanya beranak cucu yang Tuhan itu maksudkan. Karena di samping itu ada perintah untuk penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi ini berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil kita untuk berbuah bagi kerajaannya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Entahkah itu kehidupan rohani, entahkah itu di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin kita berlipat ganda, berbuah dan bermultiplikasi, berbuah banyak bagi kerajaannya. Katakan amin. Tapi seringkali Bapak Ibu, kita itu berbuah hanya di musim-musim tertentu. Kita hanya berbuah ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita hanya berbuah hanya ketika segala sesuatunya itu baik-baik saja. Itu sebabnya kita akan belajar dari seorang yang bernama Ishak, bagaimana dia bisa berbuah justru di waktu yang sangat sulit. Dan ada 3 prinsip yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ishak, dan kita bisa berbuah di dalam kerohanian kita, dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Coba kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-26, kita baca ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Katakan beranak cucu. Nah, Bapak Ibu saya akan bacakan versi bahasa Inggrisnya. New King James, kata Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita beranak cucu itu diterjemahkan dengan begini. For now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. Kita akan berbuah atau fruitful in the land. Terjemahan yang lain kata fruitful ini diterjemahkan dengan kata-kata for now the Lord has made room for us and we shall be prosperous in the land. Prosperous itu berarti berhasil. Versi yang lain lagi, Contemporary English Version dikatakan begini. The Lord had given them room and would make them very successful. Ada kata successful. Alkitab terjemahan lama. Saudara, saya suka membandingkan supaya kita bisa mendapatkan rema atau pengertian. Sekarang diberi Tuhan keluasan akan kita, maka boleh kita bertambah-tambah di dalam negeri. Katakan bertambah-tambah. Satu versi lagi ya, versi mudah dibaca. Berbunyi demikian. Sekarang Tuhan telah menemukan tempat untuk kita. Kita akan berkembang dan berhasil di tempat ini. Jadi saudara, Kejadian 26 ini menceritakan tentang apa yang dialami oleh Ishak setelah kematian ayahnya itu Abraham. Dan Abraham itu telah memberikan warisan kepada anaknya. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, nanti kita akan baca lebih detailnya. Tuhan itu memberkati Ishak begitu rupa. Tapi Ishak itu dalam kondisi mengalami kelaparan atau pada masa kelaparan di tanah Kanaan pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi? Karena Tuhan memberkati Ishak, saudara, apapun yang dia lakukan itu dibuat Tuhan itu berhasil. Namun,
gara-gara keberhasilan, gara-gara berkat Tuhan dalam hidupnya, orang-orang Filistin pada waktu itu iri atau cemburu kepada dia. Nah, satu kali dia itu di masa kelaparan, masa kekeringan, dia ini ingin menggali sumur-sumur warisan milik ayahnya yang diberikan kepada dia. Ketika dia gali yang pertama, direbut oleh orang Filistin. Dinamai tempat itu Esek, yang artinya permusuhan. Lalu yang kedua di Sitna, direbut lagi. Lalu yang ketiga barulah, saudara, Tuhan itu dikatakan memberikan kelonggaran karena orang Filistin tidak bertengkar lagi dengan dia. Lalu sumur ini dinamakan Rehobot. Lalu disitulah, saudara, Ishak itu mengeluarkan statement iman atau pernyataan iman. We shall be, atau Tuhan itu telah memberikan kita ruang yang lapang. Kita harus berbuah, berkembang, dan berhasil di tanah ini. Katakan amin. Kita harus berbuah, we shall be fruitful in the land. Nah, Ishak itu sangat diberkati Tuhan. Saya percaya itu bukan karena kebetulan. Itu juga bukan karena dia itu anaknya Abraham. Gara-gara dia anak Abraham. Memang gara-gara dia anak Abraham dia mendapat warisan berkat. Tapi saya percaya berkat yang dia peroleh itu bukan hanya karena dia anak Abraham. Juga bukan karena kebetulan. Tapi saya percaya karena dia memperkenankan hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan itu memberkati dia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ishak? Ada 3 prinsip, saudara, bagaimana kita ini bisa berbuah di segala musim kita. Halo, amin. Apalagi di bulan ini adalah bulan melayani. Sukacita melayani. Tuhan itu ingin kita berbuah bagi kerajaannya. Ada amin. Yang pertama, saudara, mengapa Ishak itu mendapatkan perkenanan Tuhan? Yang pertama, karena Ishak itu mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Katakan mengutamakan kehendak Tuhan. Coba ya. Coba kita bandingkan kehidupan Ishak dengan Lot. Ishak dengan Lot ini, Ishak itu anak kandung, sementara Lot itu sebetulnya adalah keponakan Abraham tapi diangkat jadi anak. Seharusnya kehidupan Ishak dan Lot itu harusnya tidak jauh berbeda. Karena keduanya itu dimentor atau dibapai oleh Abraham sendiri. Ishak dan Lot itu melihat bagaimana iman itu dihidupi. Dari secara langsung atau dari jarak dekat. Seharusnya Ishak dan Lot itu kehidupannya tidak jauh berbeda. Tapi kalau Anda baca di Alkitab, Ishak dan Lot itu hidupnya jauh berbeda. Ishak itu hidupnya diberkati Tuhan, bahkan setelah kematian Abraham pun dia tambah diberkati. Sementara Lot kita tahu dia mengalami tragedi. Dia kehilangan semua yang dia miliki, dia kehilangan istrinya, dia termasuk kehilangan, saudara, anak-anaknya itu juga gak beres. Pertanyaannya, kenapa kok hidup mereka berbeda? Jawabannya sederhana, saudara. Perbedaan utama itu terletak kepada pilihan dan keputusan yang mereka buat. Ternyata pilihan dan keputusan yang mereka buat itu berpusat kepada, apakah itu berpusat kepada Tuhan atau kepada dirinya sendiri. Itulah perbedaan utamanya. Coba kita belajar ya. Pertama, kita belajar dari, kita coba lihat kehidupan Lot. Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Ketika dia itu mau pisah sama Abraham, coba apa yang dilakukan Lot? Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya.
Coba lingkari kata-kata memilih baginya, katakan sama-sama, Lot memilih baginya. Seluruh lembah Yordan itu lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom, reputasinya itu dikatakan sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Coba perhatikan kata-kata Lot itu memilih baginya. Menurut apa yang dipandangnya baik. Jadi dengan kata lain, ketika ada keputusan atau pilihan yang penting dalam hidupnya, kita bisa tahu bahwa seseorang itu mengutamakan Tuhan, kehendak Tuhan atau tidak, itu bisa dilihat dari pilihan dan keputusannya. Sama sekali nggak pernah ditulis, Lot itu bertanya kepada Tuhan kemana dia harus melangkah. Tapi yang dilakukan Lot adalah dia memilih bagi dirinya sendiri menurut berdasarkan apa yang dipandang baik. Dari sini kita bisa tahu ternyata Lot itu memilih sebuah tempat yang subur tapi sama sekali nggak mempertimbangkan perasaan Tuhan. Dia memilih sebuah tempat yang kita tahu reputasinya sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dari sini kita bisa tahu bahwa Lot itu tidak mengutamakan kerohaniannya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan kira-kira keputusan Tuhan seperti apa. Tuhan berkenan enggak? Aku tinggal di tempat yang reputasinya itu berdosa, sebuah tempat yang rusak kerohaniannya. Sebuah tempat yang rusak secara rohani. Makanya Bapak Ibu, pastikan kalau Anda kirim anak, misalnya kalau sekolah ke luar negeri, pastikan di tempat di mana dia mau bersekolah, itu ada gereja lokal yang kuat, dia dapat komunitas. Katakan amin. Jangan sampai dia itu pergi ke tempat di mana nggak ada komunitas, yang nggak ada unsur kerohaniannya. Lot nggak mempertimbangkan kerohanian sama sekali, nggak mempertimbangkan Tuhan sama sekali. Buktinya apa? Dia memilih tempat yang rusak secara rohani, yang berdosa dan jahat di hadapan Tuhan. Dari situ kita bisa tahu, Lot itu nggak pernah mengutamakan Tuhan sebetulnya. Lot juga nggak pernah memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya dia memilih tempat yang secara lingkungan itu rusak rohaninya. Tapi coba bandingkan dengan Abraham ketika berpisah dengan Lot. Masih di Kejadian 13, tapi kita baca ayat 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah daripada Abram, perhatikan, berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Abram. Lingkari kata berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pandang sekelilingmu, lihat dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri ini. Negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Dikatakan Abraham memindahkan tempat tinggalnya atau kemahnya ke tempat yang Tuhan tunjuk kepada dia. Makanya diawali dengan Tuhan berfirman kepada Abram. Bedanya di mana saudara? Lot memilih baginya menurut apa yang dia pandang baik. Tapi Abram memilih menurut firman Tuhan atau apa kata Tuhan kemana dia harus melangkah. Bapak Ibu, siapa yang rindu berbuah bagi kerajaan Allah? Siapa yang rindu Anda mendapatkan atau mendapatkan kelonggaran dan Anda bisa berbuah? Ingat, kata berbuah di sini bukan tentang beranak cucu saja. Kata berbuah di sini, itu ada kata fruitful, ada kata increase, ada kata prosper, ada kata successful.
Tuhan ingin kita berlipat ganda. Halo, amin. Kalau Anda ingin berlipat ganda, bertambah-tambah dalam kehidupan Anda, utamakan Tuhan. Nah, sekarang kita coba lihat. Rupa-rupanya Ishak ini belajar dari Abraham. Saudara, dalam Kejadian 26, ayat pertama dikatakan begini. Coba kita baca ya, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Berarti ada dua masa kelaparan. Kelaparan yang pertama adalah pada zaman Abraham. Kelaparan kedua adalah ketika Abraham sudah meninggal, yaitu pada zaman Ishak. Lalu dikatakan ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Di mana ini? Di Kanaan. Di negeri orang Filistin. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Berarti ini adalah tanah perjanjian. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Ayat 6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Gerar itu di daerah Filistin. Tapi itulah tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Saudara, Kejadian 26 ayat 1 menjelaskan ada dua masa kelaparan, yaitu zaman Abraham dan zaman Ishak. Rupa-rupanya dia belajar daripada iman Abraham, yaitu bertanya kepada Tuhan. Termasuk dia belajar dari kesalahan Abraham. Kalau Anda baca dalam Alkitab, ketika pada masa kelaparan, pada waktu itu Abraham itu sempat tidak pernah tanya sama Tuhan. Dia langsung pergi ke Mesir, saudara. Waktu dia pergi ke Mesir, kita tahu kisahnya, dia sempat ketakutan. Karena istrinya itu Sarah itu cantik, dia ketakutan karena pada zaman itu semua raja-raja itu bisa ambil istri siapapun dan kalau menolaknya, suaminya akan dibunuh. Dia pergi ke tempat ke Mesir, lalu Firaun itu ternyata menginginkan siapa? Sarah. Di sini dia keluputan, saudara. Harusnya dia tanya Tuhan. Bayangkan kalau Sarah itu akhirnya jadi diambil sebagai istri, maka rencana Allah bisa gagal ke depan. Saudara, rencana Tuhan itu bisa gagal. Hampir saja Abraham itu kehilangan rencana Allah. Makanya Tuhan itu intercept. Ya, Tuhan memukul Firaun karena hendak mengambil Sarah sebagai istrinya. Dari sini kita tahu bahwa sebetulnya bukan kehendak Tuhan untuk Abraham pergi ke Mesir pada masa kelaparan. Nah, sekarang rupa-rupanya Ishak itu juga mengikuti jejak Abraham. Ketika pada masa kelaparan, dia pikir papaku dulu pergi kemana? Ke Mesir. Kali ini aku mau pergi juga. Makanya Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Halo, amin. Tinggallah di sini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri orang Filistin, sekalipun itu kelaparan, tinggallah di situ. Jangan pergi ke Mesir. Nah, disinilah saudara, Ishak itu dihadapkan kepada pilihan yang sulit. Kalau dia pergi, maka problem solve. Karena di Mesir nggak ada kelaparan. Kalau dia pergi, dia nggak harus menghadapi tekanan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Problem solve. Tapi kalau dia memilih untuk taat dan tetap tinggal,
Di dalam logikanya pasti, waduh ini berat. Ini masa kelaparan, berarti ini akan ada masa penderitaan yang cukup panjang. Nah, ini pilihan sulit. Kalau Anda di posisi Ishak, kira-kira mana yang Anda pilih? Pergi, tapi itu menjanjikan. Tapi Anda tahu betul Tuhan berkata jangan pergi. Tapi tempat di mana Anda nggak pergi itu adalah kering. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau taat, aku akan memberkatimu, kata Alkitab. Lalu apa keputusan dari Ishak, saudara? Ishak memutuskan untuk tinggal di Gerar. Dari sini kita bisa tahu bahwa Ishak itu mengutamakan kehendak Tuhan. Katakan amin. Pada zaman dulu, kelaparan, orang kalau nggak bisa menghidupi anak istrinya, kesulitan, kelaparan, orang itu akan sulit melihat apakah Tuhan itu mengasihinya. Karena apa? Kebutuhan dasar pun nggak terpenuhi. Karena itu musim kelaparan, saudara. Makanya Ishak itu secara naluri langsung instingnya berkata, kita pindah ke Mesir. Saudara pernah tahu kisahnya Moab? Moab dan siapa? Elimelek ya? Elimelek, sorry kok Moab, ini pagi-pagi sudah. Elimelek dan Naomi itu pindah dari Bethlehem ke Moab, saudara. Gara-gara apa, saudara? Kelaparan. Tapi itu bukan kehendak Tuhan untuk Naomi pergi. Sebagai akibatnya dia kehilangan 3 orang anaknya. Dia kehilangan suaminya. Bapak Ibu, tempat yang paling aman adalah kita berada dalam poros kehendak Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Tempat yang paling aman adalah Anda ikuti kehendak Tuhan. Ishak taat dan tinggal di Gerar. Dan apa reward ketaatan? Tuhan itu menghargai sebuah ketaatan, saudara. Coba kita baca Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di mana, saudara? Di tanah itu, di Gerar atau di negeri Kanaan. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ini mujizat hanya bisa terjadi karena Tuhan itu memberkati. Ini mujizat hanya bisa terjadi ketika tangan Tuhan itu ada di atas kita. Ini mujizat hanya dapat terjadi ketika Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Halo, amin. Dan orang itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Poinnya bukan kepada berkatnya. Poinnya adalah ketaatan. Kita ini nggak mengikuti teologi kemakmuran. Seolah-olah berkat itu jadi sebuah simbol Tuhan berkenan atas hidup kita. No. Saudara, kita juga nggak menganut teologi kemiskinan. Semakin miskin dianggap sebagai semakin rohani. Tapi teologi kita itu adalah teologi ketaatan. Itulah yang Alkitab ajarkan. Katakan amin. Bahkan di masa ketika kita itu sulit, ketika kita taat, Tuhan akan memelihara hidup kita. Elia, ketika Elia taat, pergilah ke sungai Kerit. Tuhan memelihara Elia. Ketika sungai yang dibuat kering, lalu mungkin burung gagaknya sudah gak kirim makanan lagi, Tuhan berkata pergilah ke Sarfat. Ketika Elia ngikutin petunjuk Tuhan, Tuhan pelihara dia. Dengan kata lain, saudara, poin mengutamakan Tuhan, kehendak Tuhan, ikuti petunjuk Tuhan, itulah prinsip yang Ishak pelajari. Bayangkan Bapak Ibu, di masa kekeringan, itu ladang, itu tanah itu kering saudara. Ini masa kelaparan. Ishak itu taat, jangan pergi ke Mesir, lalu dia nabur. Dan waktu dia nabur, tahun itu juga dia mendapatkan tuaian 100 kali lipat.
ini kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sialah kita membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kita ini berjaga-jaga sampai malam. Yang setuju katakan amin. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Yang kedua, saudara, catat baik-baik. Ishak memiliki respon hati yang benar. Saya bacakan ya, Kejadian 26 ayat 15 sampai 22. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, perhatikan. Pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi Ishak itu begitu diberkati, sampai-sampai Ishak itu dikatakan karena dia memperoleh banyak ternak, apa yang dia tabur itu dia mendapatkan tuaian 100 kali lipat. Bahkan Alkitab katakan tadi dia mendapatkan banyak anak buah. Dia itu jadi jauh lebih berkuasa daripada Abimelek penguasa tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Dia diperlakukan gak adil, dia diusir. Dikatakan begini, jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur yang lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Coba saudara kasih bold kata-kata, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Nanti saya jelaskan arti ayat ini. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran, keluasaan atau tempat yang luas kepada kita. Sehingga kita dapat berbuah atau beranak cucu di negeri ini. Nah perhatikan saudara, Ishak itu begitu diberkati Tuhan, ya apa yang dia tabur mendapatkan hasil, kambing, lembu, dombanya itu bisa dapat makanan dan minuman yang cukup sehingga tambah banyak, lalu dia mendapatkan banyak anak buah. Rupa-rupanya ini membuat orang-orang Filistin dan penguasa daerah itu cemburu kepada dia. Kenapa saudara? Karena orang Filistin itu menabur benih yang sama di tanah yang sama tapi gak ada hasil. Karena kekeringan. Sehingga ternak-ternak mereka gak dapat cukup air dan gak dapat cukup makanan. Sementara kalau mereka lihat Ishak, tambah diberkati Tuhan. Tambah berhasil, tambah berkembang dalam kehidupannya. Orang-orang Filistin jadi cemburu. Lalu apa yang dilakukannya? Yang pertama, Abimelek mengusir Ishak. Katakan mengusir Ishak. Apa respon Ishak? Ishak mengalah. Dikatakan Ishak itu enggak, walaupun dia jauh lebih berkuasa, dia bisa enggak perang? Bisa saudara. Dia bisa enggak mempertahankan tempat di mana dia tinggal? Bisa. Tapi dikatakan dia pergi. Maka sampai ke tempat yang namanya di lembah atau di Gerar. Bapak Ibu, respon Ishak pertama adalah mengalah. Waktu dia diusir. Lalu begitu dia sampai ke tempat-tempat di mana ada sumur yang merupakan warisan dari ayahnya kepada dia gali itu sumur, saudara. Waktu dia gali, air berbual-bual.
Coba lihat saya. Pertanyaannya, kenapa sumur itu ditutup oleh orang Filistin? Sederhana, karena itu sumur sudah tidak lagi ada airnya. Kalau memang itu ada airnya, sudah dibuka dari lama. Tapi anehnya begitu dibuka sama Ishak, air bisa muncul kemana-mana. Disinilah saya tahu saudara, bukan lokasi yang membuat kita untung. Bukan lokasi yang membuat kita itu diberkati. Tapi perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau kita ini taat kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan kemanapun kita pergi. Katakan amin. Saudara, bisa aja loh. Saudara itu buka usaha di tempat yang enggak secara place-nya itu enggak masuk hitungan, tapi kan ada tangan Tuhan memberkati hidup Anda. Tuhan bisa memberkati Anda. Katakan amin. Bisa aja, kalau Anda itu taat, Anda bisa pergi atau Anda bisa ada di dalam sebuah CG, katakan CG. CG-nya ini adalah CG luar biasa. Seperti kayak sekolah luar biasa. Pujian penyembahan gak ada yang sama kuncinya. Gitu ya. Orangnya aneh-aneh, saya mau tanya, bisa gak Anda bertumbuh dan berbuah di situ? Kalau Anda taat, makanya kuncinya itu bukan aku mau pilih-pilih CG siapa ya yang paling bagus. Oh ini loh, under coach-nya Pak ini kayaknya suka pergi jalan-jalan. Aku bisa bertumbuh kalau ke sini. Kalau Pak ini, aduh jangan ini, terlalu banyak doa. Yang ini tuh kayaknya CGL-nya asik. Yang ini kayaknya CGL-nya agak dalam tanda kutip kok kelihatan agak nerd gitu ya. Yang ini kayaknya lebih gaul, aku pasti tumbuh di sini. Yang membuat Anda tumbuh itu bukan CG mana. Atau di bawah siapa. Katakan amin. Yang membuat Anda tumbuh itu adalah ketaatan Bapak Ibu. Kalau Anda taat, Anda bisa bertumbuh dan berbuah. Bayangkan, sumur yang satu digali oleh orang Filistin. Gak ada airnya makanya ditutup. Begitu digali oleh Ishak, air berbual-bual. Tapi coba lihat. Gembala-gembala di Gerar, yaitu orang-orang Filistin, merebut dan berkata, ini sumur kepunyaan kami. Saya mau tanya, Ishak punya hak gak atas sumur ini? Punya. Itu milik dia, warisan dari papanya. Tapi orang Filistin berkata, ini milik kami. Saya mau tanya, apa responnya Ishak? Mereka perang? Tawuran? No. Dikatakan Ishak pindah menggali sumur yang lain. Lagi-lagi respon Ishak mengalah. Katakan mengalah. Dia pindah ke tempat lain. Tempat yang pertama dinamakan Esek. Sekarang ke sumur yang lain lagi. Begitu digali, berbual-bual air lagi. Dan untuk kedua kalinya, orang Filistin, gembala-gembala di Gerar, merebut lagi dan berkata, ini milik kami. Makanya dinamai Sitna. Ya, Sitna itu artinya apa saudara? Kalau Esek itu pertikaian, Sitna itu artinya permusuhan. Dikatakan, Ishak responnya apa saudara? Dikatakan, kemudian mereka menggali sumur lain. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Katakan pindah dari situ, menggali sumur yang lain. Bukannya perang mempertahankan sumur, tapi Ishak untuk kesekian kali mengalah. Dikatakan ia pindah dan gali sumur yang lain. Saudara, tahukah saudara, apa yang membedakan respon seseorang ketika dia diperlakukan gak adil atau di masa pencobaan? Yang membedakan itu adalah apakah seseorang itu punya Tuhan atau enggak. Respon kita itu sangat tergantung apakah kita ini punya Tuhan atau tidak dalam hidup kita.
Dengan kata lain, orang itu bisa memperlakukan saudara dengan tidak adil. Orang bisa mengambil hak saudara. Saya ulangi. Orang bisa mengambil hakmu. Tapi saya mau katakan kalau responmu benar, saudara itu tidak pernah kehilangan berkat. Katakan amin. Orang bisa memperlakukanmu gak adil, mengambil porsimu. Tapi kalau respon Anda benar, saudara sebetulnya tidak akan pernah kehilangan berkat. Kenapa saudara? Karena Anda punya Tuhan, Anda di sisi Tuhan. Tapi kalau Anda respon Anda salah dan Anda kehilangan perkenanan Tuhan, Anda kehilangan Tuhan, jangan harapkan ada berkat penyertaan di situ. Halo amin. Saudara nggak pernah kehilangan berkat. Ini responnya Ishak. Dia mengalah. Kenapa dia mengalah? Dia nggak mau ribut-ribut. Dia pengen damai. Kenapa dia milih mengalah? Karena dia punya Tuhan. Amin saudara. Orang yang punya Tuhan. Gak bisa saudara. Anda gak bisa kalahkan orang yang punya Tuhan. Coba bayangkan, dia diusir sama Abimelek. Dia gali sumur, berbual-bual, direbut. Gali sumur lagi, dirampas. Dia gali sumur lagi, tetap air berbual-bual. Katakan amin. Makanya ajari orang Kristen itu gak usah kejar berkat, saudara. Jangan kejar berkat. Karena apa? Karena orang Kristen itu ditentukan untuk dikejar sama berkat. Kemanapun Ishak pergi, berkat, kebaikan, kebajikan itulah yang mengikuti. Makanya salah besar, apalagi di tahun pergeseran ini, kalau Anda malah kejar uang, kejar berkat. Kalau ada sesuatu yang perlu Anda kejar, adalah Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda ingin mati-matian, habis-habisan mengejar adalah kejarlah pribadi Tuhan. Kejarlah kehendak Tuhan di tahun ini. Kalau kita utamakan kerajaan Allah, saudara nggak akan kehilangan yang ditambah-tambahkan itu. Amin saudara. Yang terakhir, saudara. Ishak itu punya prioritas yang benar. Coba kita baca Kejadian 26, ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, Ishak itu diberkati Tuhan karena dia taat. Dia nabur di tanah yang kering pada masa kelaparan, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dia mendapatkan lembu, domba yang sangat banyak. Karena apa? Lembu dombanya itu dapat makanan dan air yang cukup sehingga berkembang biak dengan luar biasa. Sehingga dia mampu untuk mendapatkan banyak anak buah. Makin diberkati. Dan apa yang terjadi saudara? Sekalipun dia itu dirampas haknya, kemanapun dia melangkah, air berbual-bual saudara. Berarti ini orang sangat diberkati. Lalu dia sampai ke Beersheba, lalu di Beersheba itu Tuhan kembali mengulang perjanjiannya kepada Ishak. Lalu apa yang dilakukan Ishak? Saudara, ada 3 hal yang dilakukan Ishak. Yang pertama, ia membangun mezbah. Lalu yang kedua, ia mendirikan kemah. Baru yang ketiga dikatakan apa? Ia menggali sumur di situ. Katakan membangun mezbah, mendirikan kemah. Yang ketiga adalah menggali sumur di situ. Apa maksud dari ketiganya ini? Yang pertama, membangun mezbah itu artinya itu kehidupan doa kita, penyembahan kita atau hubungan kita kepada Tuhan. Karena dengan membangun mezbah, ia bisa memanggil nama Tuhan di situ, nama Yahweh di situ. Yang kedua, mendirikan kemah itu mewakili
kehidupan keluarga kita. Mewakili hubungan-hubungan kita. Menggali sumur itu berarti menandakan tentang penghidupan atau mata pencaharian kita. Jadi ternyata respon Ishak ketika dia itu diberkati atau berhasil, itu dia pertama-tama adalah membangun mezbah, mendirikan kemah, dan baru gali sumur. Orang ketika dia sukses diberkati, biasanya prioritas hidupnya itu biasanya kebalik-balik. Tapi tidak dengan Ishak. Kenapa banyak orang itu nggak bisa dipercayakan keberhasilan sama Tuhan? Sederhana. Karena banyak orang nggak tahan sama keberhasilan. Yang pertama, Ishak itu bangun mezbah. Itu bicara tentang hubungannya dengan Tuhan. Dia bangun di situ. Dia nggak mengizinkan apapun atau siapapun mengambil porsi ini. Biasanya orang kalau lagi sukses, lagi diberkati, lupa sama Tuhan, saudara. Dia nggak lagi utamakan Tuhan, nggak lagi kejar Tuhan. Ya, biasanya begitu ditanya kenapa kok nggak melayani, sibuk. Kenapa kok nggak CG padahal itu penting bagi kerohaniannya, sibuk. Berarti kalau Anda terus berkata sibuk, misalnya dulu Anda punya satu jenis usaha. Sekarang Anda diberkati Tuhan, bukan hanya satu jenis usaha, tapi punya 5 jenis usaha. Setelah Anda punya 5 jenis usaha, sudah ke gereja juga sudah mulai jarang-jarang. Nggak lagi committed. Ke CG apalagi. Apalagi di bulan ini ada melayani, sudah nggak ada masuk di kamus melayani Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan apalagi. Dan selalu alasannya apa? Kenapa kok nggak ke gereja? Jarang ke gereja, iya sibuk. Punya 5 usaha. Kenapa kok nggak ikut CG, pemuridan, sibuk. Kenapa kok tidak melayani, iya sibuk. Kalau Anda terus jawab sibuk, berarti, oke lah Tuhan di sorga ngomong gini, aku akan buat dia nggak sibuk lagi. Yang tadinya 5 usaha, dikurangi sama Tuhan. Dari 5 dikurangi jadi 1 lagi. Supaya apa? Nggak sibuk. Siapa yang terus ngomong sibuk? Nanti dibuat nggak sibuk, saudara. Berarti kuncinya di sini apa, saudara? Bapak Ibu, Anda harus setia sama Tuhan. Bangun mezbah. Orang biasanya makin sibuk, makin diberkati, makin banyak usahanya. Justru makin menghilang. Justru ini tuh bicara tentang pelebaran kapasitas. Halo, amin. Bisa nggak Anda berpikir, sekarang aku punya 5 usaha, aku akan memperlebar kapasitasku demikian rupa. Aku akan jaga hatiku supaya semakin aku banyak usaha, tapi aku masih bisa ke gereja, masih bisa ikut CG, masih bisa ikut kegerakan Tuhan, membangun gereja, memenangkan jiwa, memuridkan orang, bahkan masih bisa pelayanan double-double di ibadah minggu. Pelayanan itu gak cuma ibadah 1, tapi 1, 2, 3. Double, saudara. Orang itu bisa lihat, ini punya 5 usaha, orang ini sibuknya bukan main. Orang ini profesinya itu pimpinan tingkat tinggi, orang ini CEO. Dia ini, di luar sana ini public figure, orang yang dicari banyak orang. Waktu adalah komoditas yang sangat-sangat berharga. Tapi kok bisa pelayanan itu double 5 kali. Double 3 kali. Di CG bisa aktif. Di mata Tuhan, orang ini bisa diberkati lebih berarti. Katakan amin. Berarti ini bisa ini diberkati 10 usaha. Kenapa? Dia dikasih 5 usaha aja, dia gak mengurangi porsi membangun mezbah. Katakan amin. Tapi kalau Anda makin diberkati, makin sibuk, makin gak muncul di CG, makin jarang ke gereja,
ke gereja, apalagi zaman sekarang. Ya, aduh minggu ini long weekend, istirahat aja di rumah. Kan bisa online. No. Bersyukur wajah Anda nampak di sini. Halo, amin. Justru harus makin giat sama Tuhan. Banyak orang berubah hatinya waktu dia diberkati. Waktu dia sukses. Langsung kebalik-balik prioritasnya. Yang kedua, mendirikan kemah. Berapa banyak orang makin sukses, tapi justru makin gak punya waktu sama istrinya. Gak punya waktu sama pasangannya. Anaknya ngajak main, sudah gak punya waktu lagi. Padahal anak-anaknya masih kecil, butuh mainan sama papanya. Bapak Ibu, saya sesibuk-sibuknya. Memang saya mau jujur, kadang kalau pulang anak saya ngajak main, kadang responnya, aduh papa capek, kadang respon begitu. Tapi beberapa menit kemudian saya akan belanin. Dulu main masih pesawat-pesawatan waktu anak cowok saya masih kecil. Sekarang sudah mulai 8 tahun, ini anak terakhir yang sudah 8 tahun. Mainnya itu apa? Setiap hari itu minta ada waktu untuk main karena dia suka sepak bola. Untuk main goalkeeperan. Main sepak bola kayak gitu. Kadang saya itu sibuknya bukan main, saya akan sempatkan. Minimal itu setengah jam. Minimal setengah jam. Bapak Ibu, Anda makin sibuk harus punya waktu sama keluarga. Halo, amin. Anda punya orang tua. Anda mungkin pergi jauh, Anda sibuk. Bapak Ibu, make the time. Kunjungi orang tua. Jangan takut saudara. Karena apa? Satu kali kalau kita meninggal dunia, masih sisa kok berkatnya. Ya, uangnya yang Anda kumpulkan itu sisa. Bapak Ibu, gak ada orang meninggal itu langsung benar-benar, pasti masih sisa berkat Tuhan yang dalam kehidupan Anda. Utamakan hubungan, Bapak Ibu. Yang ketiga, saudara, dikatakan apa? Dia menggali sumur. Menggali sumur itu bisa bicara tentang pekerjaan, bicara tentang pelayanan. Bulan ini adalah bulan melayani. Pulang dari tempat ini, jadilah pribadi yang taat. Langsung sign up. Pelayanan apa yang Anda bisa berikan? Bapak Ibu, Pastor Fuji, saya nggak punya suara yang bagus. Nggak usah daftar jadi PAW. Bapak Ibu, Anda bisa jadi pendoa. Bisa jadi usher, katakan amin. Saudara mau tahu pendoa GMS? Pendoanya GMS itu dahsyat-dahsyat, saudara. Mereka kalau berkumpul, mereka nggak peduli suara 1, 2, 2,5, 3,5 nggak peduli. Pendoa itu kalau kumpul, itu sering ya, maaf ya kalau Anda pendoa di sini. Kalau nyanyi, itu suaranya selang-seling, saudara. Kadang pemimpin menara doa itu harus mendominasi, supaya apa? Suaranya satu. Tapi yang namanya pendoa itu walaupun suaranya nggak pas, tetap kenceng menyembah Tuhan dari awal sampai akhir walaupun nggak sinkron nadanya. Tetap berdoa dan tetap hadirat Tuhan nyata, saudara. Dari sini saya bisa tahu. Saudara, kenapa pendoa kita militan? Mereka tahu bahwa Tuhan itu nggak melihat suara, tapi melihat hati. Tapi khusus bagi Anda yang mungkin nggak bisa nyanyi. Tapi kalau jadi tim praise and worship harus bisa nyanyi. Kenapa? Karena yang melihat Anda bukan hanya Tuhan, tapi juga manusia. Ada amin? Pasti setiap kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan itu berikan. Yang Tuhan mau adalah keputusan dan kerinduan. Pasti ada talenta bakat. Ya, kalau Anda nggak bisa di panggung, di belakang sana, kita membutuhkan ada banyak usher. Saya mendapatkan informasi, bulan ini, di akhir bulan ini, GMS Surabaya Timur buka 7 kali kebaktian, saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Berarti butuh lebih banyak usher, butuh lebih banyak tim praise and worship, butuh banyak tim multimedia, butuh banyak tim doa, butuh banyak apa? Macam-macam lah. Kita butuh Anda. Amin. Tutup Alkitab kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.